Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. 1 Samuel 18 ayat 17, ini dia anakku perempuan yang tertua Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Saudara yang terkasih, bukan hal yang mudah menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Yang sering terjadi justru apa yang dikatakan orang berbeda dengan apa yang diperbuatnya. Ketidakselarasan perkataan dan perbuatan ini berdampak bagi masyarakat luas bila hal itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Bukankah ada banyak calon pemimpin yang berjanji-janji, tebar janji kemana-mana, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi. Janji yang pernah diucapkan tidak pernah ditepatinya. Janji hanya tinggal janji. Sungguh sangat mengecewakan. Hal yang sama dilakukan Saul, Raja Israel. Saul mengangkat Daud menjadi seorang prajurit yang harus memerangi Filistin dengan janji akan memberikan putri tertuanya Merab sebagai istri Daud. Janji Saul kepada Daud ini sesungguhnya juga adalah akal-akalan saja, bahkan ada motif terselubung dan niat jahat dari Saul. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Bagaimana selanjutnya? Saul mengingkari apa yang pernah dijanjikan. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Begitu pula ketika Saul berjanji kepada Yonatan anaknya bahwa ia tidak akan membunuh Daud, janji itu kembali diingkarinya. Rasa dengki yang begitu menggelora terhadap Daud membuat Saul makin gelap mata. Suatu ketika ia berusaha menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan sampai 2 kali. Perkataan dan perbuatan Saul benar-benar tidak selaras. Saudara, banyak orang Kristen menjadi batu sandungan karena perkataan dan perbuatannya tidak sama. Perkataannya tampak rohani, alkitabiah, tapi perbuatannya tidak mencerminkan pengikut Kristus. Ini sungguh mengecewakan Tuhan. Karena itu ingatlah saudara, jangan hanya tampak rohani saat pelayanan, sementara di luaran sana perbuatan kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Ingat, jagalah integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Artinya
perkataan kita harus sama dengan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, Engkau inginkan kami memiliki integritas di dalam Tuhan. Artinya, perkataan kami dengan perbuatan kami. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, mampukan kami ya Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam hati kami, dalam hidup kami, dan biarlah segala aspek hidup kami dikontrol penuh oleh Tuhan. Karena dengan demikian kami pasti melakukan firman-Mu, menaati setiap perintah Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman Allah ini. Tanamkan meteraikan dalam hati kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti
tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life Audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life Audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.